Lagi-lagi saya katakan petunjuk buat kita. Ya. Di depan lautan, apa itu laut? Ya. Ad-dunya baharun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam di lautan dunia ini. Ya. Ada yang tenggelam dengan هل أتى على الإنسان حين yang ditulis oleh Sultan Aulia Syaikhul Qadir Jalani pada Sultan. Apa kata beliau? Faqad hadallahu lidzakirin biqaulihi wazkuruhu kama hadakum. Ai ila maratibi zikrikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wa likulli maqamin martabatan khasatan imma jahariyah aw khafiyah. Al awwalu hadahum ila dzikri lisan, thumma ila dzikri nafs, thumma ila dzikri ruh, thumma ila dzikri sir, thumma ila dzikri khafi, thumma ila dzikri akhfal khafi, thumma dzikri lisan. Faka'annahu bidzalika yuzakkarul qalba ma nasiya min dzikrillah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat yang tadi saya baca di awal, Allah berfirman, wa idzis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta air untuk kaumnya, faqulna idrib bi'asakal hajar, maka kami katakan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyarata aina, maka batu itu akan memancarkan 12 mata air. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Sungguh telah mengetahui masing-masing kelompok manusia itu tempat minumnya. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah rezeki dari Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Janganlah kau menjadi orang yang berbuat fasik di muka bumi. Jadi ini kisahnya satu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya kehabisan air. Ya. Sedangkan kaumnya ini kepingin minum, air enggak ada. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan, ada air. Jadi kaumnya kehausan, air tak ada. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi oleh Allah malah disuruh fadrib bi'asakal hajar. Bukannya hujan yang diturunkan, tetapi Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu ke batu. Wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Nah, begitu dipukulkan tongkat Nabi Musa itu ke batu yang keras itu, fajarat min husnata asyarata aina. Memancarlah 12 mata air. Dari batu itu terpancar 12 mata air. Nah, dari mata air yang keluar itu, maka kaumnya mulai minum air dari pancaran batu itu tadi. Masing-masing kelompok, masing-masing mereka sudah tahu ya, mengambil air dari ya,
mata air yang keluar dari batu tadi. Kulu wasrabu min rizqillah. Makan, minum rezeki dari Allah. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kisah-kisah masa lalu itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kisahnya Nabi Musa membelah laut. Ada kisahnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Ada kisahnya Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Jadi banyak cerita-cerita masa lalu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita pahami bahwa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Nah, kalau begitu kita perlu mencari, memahami mana petunjuknya. Kalau kisahnya kan sudah jelas, ceritanya sudah jelas. Cuman setiap zahir mesti ada batin. Setiap syariat mesti ada hakikat. Setiap buah mesti ada rasa. Ada isi, ada rasa. Nah, ini yang perlu kita cari supaya kita bisa mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa mengamalkan. Nah, jadi kita tidak hanya terbuai dengan kisah atau ceritanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan petunjuk dari sebuah kisah. Terkait dengan cerita ini, wa izis tasqa Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, maka Allah berfirman, idrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Nah, setelah dipukulkan, maka keluar 12 mata air. Pertanyaannya, mana yang disebut tongkat, mana yang disebut batu? Nah, kan perintahnya, pukulkan tongkatmu ke batu. Tongkat ini kelebihan Nabi Musa itu punya tongkat. Tongkat Nabi Musa itu luar biasa, bisa belah laut, bisa memukul batu keluar air. Itu hebatnya tongkat Nabi Musa. Makanya kalau ketemu, belilah tongkat Nabi Musa. Iya, ya kita bisa juga seperti itu. Tapi lagi-lagi yang saya sampaikan bahwa setiap zahir mesti ada batin. Ini yang kadang-kadang kita lupa mencari mana makna batinnya. Kita kadang-kadang terbuai dengan cerita zahirnya saja. Kalau kita pahami, tongkat itu adalah sebuah alat untuk berdiri bagi orang yang tidak sanggup berdiri. Nah, kalau memang dia masih kuat berdiri kan nggak perlu tongkat. Jadi tongkat itu adalah sebuah alat untuk menopang, agar orang yang tidak bisa berdiri, dia bisa berdiri. Pertanyaannya, yang mau berdiri itu apa? Kan tadi kan yang tidak bisa berdiri itu yang bisa pakai tongkat. Apa yang harus berdiri? Ya. Kalau dinisbahkan kepada manusia, ya tentu orang yang sudah tua, yang sudah nggak ada tenaga untuk berdiri, maka dia perlu tongkat supaya dia bisa berdiri. Yang perlu berdiri itu adalah tauhid, itu yang perlu berdiri. Jadi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, yang penting betul berdiri tauhidnya itu. Makanya Nabi SAW mendakwahkan agama ini dimulai dari penyampaian tentang tauhid. Dan itu waktunya lebih lama dibanding penyampaian syariat.
Kalau penyampaian tauhid ini di Mekah itu 13 tahun. Di Madinah itu sudah bicara tentang syariat. Itu cuma 10 tahun. Ya. Jadi di Mekah beliau belum menyampaikan tentang syariat, tetapi masih menyampaikan tentang akidah atau tauhid. Dan lamanya lebih lama daripada penyampaian syariat. Jadi tidak beliau memulainya dengan penyampaian syariat, tapi memulainya dengan penyampaian akidah tauhid. Maka akidah tauhid inilah yang utama. Maka dulu pernah saya katakan, apapun ilmu, apapun amalan, apapun budaya, kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, harus kita tinggalkan. Tidak boleh kita lanjutkan. Ada sebagian orang kadang-kadang berdalih, ini budaya, bukan ajaran agama. Ya. Kita tahu bahwa ajaran agama itu yang terpokok itu adalah tauhidnya. Jadi kalau sudah bertentangan dengan akidah tauhid, itu tidak boleh diteruskan. Apapun budayanya, dan apapun ilmunya, apapun amalnya. Jadi yang harus tegak dalam hidup kita itu adalah tauhid itu. Ya, akidah. Dan inilah yang zaman sekarang ini yang perlu kita tingkatkan. Akidah ini. Dan jarang-jarang ya kita kaji lebih mendalam. Ya. Banyak yang kita bahas itu urusan syariat. Tetapi urusan akidah ini jarang-jarang kita kaji. Padahal itu utama. Nah, itu yang paling utama. Jadi yang harus tegak itu tauhid. Mana alatnya? Mana tongkatnya? Tongkat itu kan alat. Alat untuk tegaknya tauhid itu kalimat la ilaha illallah. Jadi itulah tongkat Nabi Musa itu. Kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya itu mampu membelah laut. Ya. Kalau ini kan memukul batu keluar air, tapi membelah laut pakai tongkat juga. Ya. Tapi kita pahami, ya belah laut benaran, gitu. Sehingga difilmkan, akan ada filmnya. Nah, begitu dia belah, ya pukulkan tongkatnya ke laut, nah belah, jadi jalan. Nah, sehingga Nabi Musa bersama kaumnya menempuh jalan itu. Nah, jadi laut itu kiri kanan, nah, tinggal kering ya. Di tengahnya itu jadi jalan. Lalu Nabi Musa bersama pengikutnya ya mengikuti jalan itu, menyeberang. Tapi sudah jadi jalan. Selamatlah sampai ke seberang. Dikejarlah sama Fir'aun bersama tentaranya. Jadi Fir'aun bersama tentaranya sudah berada di tengah-tengah laut. Ke ujung belum nyampai, tapi di pangkal sudah ke tengah. Nabi Musa sudah selamat ke seberang bersama pengikutnya. Tiba-tiba laut itu menyatu kembali. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun bersama pengikutnya. Hingga Fir'aun itu mati tenggelam di laut. Ini juga sebuah kisah. Lagi-lagi ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat manusia. Apa yang kita ambil dari petunjuk itu? Kalau membelah laut, ini artinya membelah lautan dunia. Ya. Membelah lautan dunia. Berjalanlah di muka bumi ini dengan la ilaha illallah. Akan selamat. Karena kita Nabi Musa berada di tepi pantai. Ditunggu nanti sebentar lagi tentara Fir'aun datang membunuh mereka. Di kiri jurang, di kanan jurang, di depan ada laut.
artinya ke kiri masuk jurang mati, ke kanan masuk jurang mati, ke depan mencebur masuk laut mati juga. Bertahan, tentara Fir'aun datang dibunuhnya, ya mati juga, kejepit. Inilah kita sekarang ini kan kejepit kan, ya, seperti Nabi Musa bersama pengikutnya di depan lautan, di kiri jurang, di kanan jurang, di belakang ada tentara yang mengejar-ngejar untuk membunuh. Ya, inilah kita. Lagi-lagi saya katakan petunjuk buat kita. Ya, di depan lautan, apa itu laut? Ya, ad-dunya bahrun amik. Dunia ini lautan yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam di lautan dunia ini. Ya. Ada yang tenggelam dengan duitnya, ada yang tenggelam dengan hartanya, ada yang tenggelam dengan jabatannya, ada yang banyak manusia yang sudah tenggelam di lautan dunia ini. Ya. Artinya ke depan kita ke laut, ya, lautnya dalam, akhirnya tenggelam. Ke kiri jurang, ke kanan jurang. Apa itu? Hawa dan nafsu. Banyak manusia yang terbunuh gara-gara hawa, keinginan. Banyak juga terbunuh karena nafsu. Sehingga orang bilang hawa pantang kelintasan, nafsu pantang kerendahan. Nah, jadi manusia akan terbunuh juga, tidak selamat dengan oleh hawa dan nafsunya. Di belakang tentara yang akan membunuh, yang mengejar. Siapa? Iblis. Selalu ngejar-ngejar kita yang membunuhnya. Banyak manusia yang terbunuh sama iblis. Ya. Jadi artinya ini posisi kita. Jadi Nabi Musa itu ya memberikan contoh. Inilah posisi kita manusia ini. Ya, di depan laut, di kiri jurang, di kanan jurang, di belakang tentara yang membunuh. Dalam posisi seperti itu, Allah perintahkan pukulkan tongkat ke laut. Nah, artinya apa? Tongkat itu tadi saya katakan alat untuk berdiri. Yang berdiri itu tauhid. Nah, kalau begitu artinya apa? Berjalanlah di poros ketuhanan. Jadi petani yang ingat Allah. Silakan jadi pedagang yang ingat Allah. Poros ketuhanan. Ya. Jadi dimanapun kita, posisi kita ada, asal ingat Allah pasti selamat. Mau jadi anggota DPR, silakan. Yang penting ingat Allah. Cuman kalau nggak ingat Allah, nah ini yang repotnya. Bisa tenggelam. Begitu sudah tenggelam, ya, tenggelam di lautan dunia, akhirnya duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, dijarah kawan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Itu posisi. Jadi artinya apa? Ya la ilaha illallah. Satu, ketemu kita. Ya, jadi artinya tongkat Nabi Musa itu ya tahu kalimat la ilaha illallah. Nah kalau begitu kita ini sudah punya tongkat Nabi Musa itu. Cuman belum bisa untuk menggunakan. Belum bisa membelah laut, ya. Nah begitu juga dipukulkan ke batu yang tadi dibaca ayat. Wa idistasqa Musa liqaumihi, ya. Qulna drib bi'asakal hajar. Ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya, maka kami firmankan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras. Tongkat sudah ketemu tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini jadi bicara tongkat Nabi Musa, ya itulah kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan dari batang kopi, bukan. Bukan dari stainless, bukan. Tongkat Nabi Musa itu ya isyarat, ya,
Kalimah la ilaha illallah. Karena dengan kalimah itulah bisa membelah lautan, bisa digunakan untuk memukulkan batu supaya keluar air, bisa digunakan pula untuk menghabiskan ular-ular Fir'aun, gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menggunakan, bukannya menghabiskan ular-ular Fir'aun, malah ular Fir'aun itu yang mematuk kita. Karena tongkatnya nggak dipakai. Nah, sehingganya kalau Nabi Musa kan begitu dihadapkan dengan tukang sihir Fir'aun itu melemparkan tali temali sehingga jadi ular semua, kan itu ceritanya. Nah, oleh Allah diperintahkan lemparkan tongkat. Begitu dilemparkan tongkat itu jadi ular besar. Sedangkan ular yang dibuat oleh tukang sihirnya Fir'aun kecil-kecil. Udah dimakannya semua. Habis ularnya Fir'aun itu. Nah, karena ularnya Nabi Musa itu besar. Bisa memakan ular-ular kecil. Nah, kita ini nggak punya ular besar. Ya, akhirnya ular kecil itu ya makan kita. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kita kembali kepada ayat ini. Allah perintahkan pukulkan tongkat ke batu yang besar itu, ke batu yang keras. Kalau tongkat sudah ketemu, batu yang keras itu mana? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Oh begitu. Jadi artinya yang namanya batu itu ya hati inilah. Itu ya. Wadrib bi'asaqal hajar. Pukulkan tongkat ke batu. Nah, pukulkan tongkat ke batu. Artinya pukulkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati. Maka kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Nah, itu memukulkan tongkat ke batu dengan pukulan dahsyat, suara yang keras. Jadi kalau mau mancarkan air, nah harus dengan bidarbin syadidin, pukulan keras. Jadi kalau nggak keras mukulnya, nggak keluar Pak airnya itu. Ya. Dulu pernah waktu saya mulai membangun masjid Sidratul Muntaha di Arafah, ya waktu masih cakar ayam, ya, dan menggali lubang di cakar ayam. Nah jadi tukang ngomong ke saya, Buya katanya, itu satu cakar ayam nggak bisa masuk. Ya, kenapa? Saya bilang, karena ada batu di tengah-tengahnya. Ya, itu nggak bisa masuk karena ada batu. Jadi batu itu harus dipecahkan dulu. Ya. Akhirnya saya carilah tukang pecah batu. Ketemulah satu orang, Bapak bisa bantu untuk pecah batu? Bisa katanya. Ya. Kapan Bapak bisa ke pondok? Saya bilang, udah besok pagi aja. Nah, besok kebetulan dari pagi itu hujan gerimis. Ya. Sampai udah jam 11, hujan rintik-rintik begitu. Malamnya hujan lebat gitu ya. Sudah pagi itu masih hujan gerimis sampai jam 11. Saya tunggu-tunggu ya. Lama datanglah dia bawa sepeda, bawa alat. Udah jam 11 siang. Nah, terus langsung saya ajak ke tempat batu yang mau dipecah itu. Turunlah dia ke batu itu, ke lubang itu, melihat batu itu sambil membawa alat, langsung bawa alat. Ya. Jadi saya lihat alatnya sederhana sekali. Gitu. Ya bawa palu, ya, palu yang sederhana, yang biasa lah. Kemudian ada pahat kecil. Nggak banyak alatnya itu. Ya, namanya sudah hujan kan licin kan, karena masih tanah gitu ya. Kan dipukul-pukulnya gitu. Palunya kecil. Baru 3 kali mukul, rupanya bukan pahatnya yang dipukul, telunjuknya yang dipukul. Berdarah. Begitu sudah berdarah naik dia.
kayaknya nggak bisa, apa keras benar batunya. Ya iyalah, saya bilang, kalau lunak nggak usah manggil bapak saya aja yang mecah. Akhirnya dia ya nggak mau meneruskan karena tangannya sudah luka, ya deh, dan dia nggak sanggup kayaknya. Ya sudah, nggak apa-apa. Besoknya lagi saya cari lagi, ketemulah tukang pecah batu di Poga sana, belakang Poga sana. Mereka lagi mecah batu. Saya datangin, ya, Pak minta tolong Pak, bisa nggak mecah batu? Di mana Pak? Di Haji Menang. Ya insya Allah bisa katanya. Ya. Kapan Bapak bisa ke sana? Ya insya Allah besok aja Pak, kata kalau ini kalau sudah agak sore kata dia. Udah saya tunggu di sana, saya bilang. Ya, tunggu, datang kebetulan nggak hujan. Datang dia bawa motor Pak, sekarung alatnya itu. Nggak kayak kemarin. Satu karung. Godamnya itu ada yang beratnya 3 kilo. Ya. Dari yang kecil sampai ke yang beratnya 3 kilo. Pahatnya itu mulai dari yang 2 jari begini sampai sekepal begini lebarnya. Jadi saya lihat dia belum turun, belum bawa alat ya. Turun dulu, di bawahnya air 1 ember. Saya pikir untuk apa air ini? Rupanya dia bersihkan dulu batu itu. Dia lihat serat-seratnya itu. Begitu sudah selesai, sudah ketahuan, akhirnya dia naik lagi, baru ngambil alat. Diambilnya alatnya, pahat kecil dulu, kemudian palu yang sederhana. Nah, itu yang dibawanya. Nah, sudah itu, rupanya dia mengikuti seratnya itu. Nah, sudah agak dalam, baru kemudian dia ambil pahat yang agak lebar. Ditancapkannya, diambilnya godam itu, buar, langsung belah dua. Oh ini kena pakai metoda. Kalau kemarin nggak pakai metoda, nggak pakai toreka, kata ya. Kalau yang sekarang pakai toreka. Kalau yang kemarin nggak pakai toreka, ya hanya pukul-pukul dikit aja itu. Dengan palu kecil, pahat kecil. Ya bukannya batunya yang pecah, tangannya yang kena. Nah, inilah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nggak pakai torekat, ya nggak pecah-pecah Pak. Batu yang besar keras hanya dipukul dengan pukulan sederhana. Hati yang memang keras Pak, ya. Cuman hanya dipukul dengan pukulan sederhana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya nggak pecah-pecah sampai tua begitulah. Coba yang kedua tadi, ya. Pakai torekat, lihat seratnya dulu, pakai dulu pahat yang kecil dengan palu yang sederhana. Setelah dia ada jalan, nah baru ambil pahat yang besar. Begitu pahat besar yang masuk, ambil godam, dar. Nah, ini pakai torekat. Maka kita berzikir juga begitu, Pak. Ya. Nggak bisa kita zikirnya, walaupun sama kalimatnya. Gitu. Tetapi kalau tidak pakai metoda, itu nggak akan mampu untuk memecah kekerasan hati. Nah, makanya walaupun sudah berulang-ulang, kita mendengarkan ceramah, gitu ya. Tapi nggak ada perubahan di hati itu. Gitu. Kenapa? Karena itu nggak pakai metode. Sudah banyak kita ngamalkan zikirnya, tapi nggak ada perubahan. Karena nggak pakai metode. Nah, oleh karena itulah, maka metodenya ada wadrib bi'asokal hajar, pukul. Makanya metodenya la ilaha illallah illallah. Jadi bukan jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ketemu. Jadi wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkat ke batu yang keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, illallahnya pukulan.
pukulan ke dalam. Maka suara itu keras ke dalam. Jangan ngapung zikirnya. Kalau ngapung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak masuk. Jadi kerasnya ke dalam. Ya la ilaha illallah. Dan itulah tarekat, itu artinya metode. Jadi memakomkan zikirnya. Jadi mulut kita mengucap kalimatnya, badan kita memberi isyaratnya. Maka saya katakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu menggunakan dua bahasa. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisan, mulut kita ngomong la ilaha illallah, itu bahasa lisannya. Bahasa tubuhnya memakomkan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi itu la ilaha illallah. Nah, itu makanya badannya bergerak. Nah, di kita ini kadang-kadang mulutnya saja yang ngomong, tapi badannya diam, ya, nggak bergerak. Sedangkan itu kan ada maksud, ada tujuan, gitu ya. Di awalnya hanya kita diberi pengajaran cara memakomkan zikir, belum kita pahami, hanya pengamalan. Maka di tarekat itu yang dipentingkan itu pengamalannya. Maka di tarekat nggak ada kajian, Pak. Ya. Yang diutamakan adalah pengamalan. Jadi kalau sudah belajar tarekat tapi tidak diamalkan, sama saja kita paham tak berjalan. Nah, nggak jalan di tempat aja. Nah, jadi arah pengamalannya. Nah, ucapan itu terdengar. Karena la ilaha illallah kan nafi isbat, maka kalimat la ilallah itu menunjukkan ya tauhid, kalimat tauhid. Nah, ketika kita bicara tentang tauhid, itu ada 4 bagian, ada 4 model, ada 4 macam. Ya. Ada yang disebut dengan tauhid azas, ada yang disebut tauhid awam, ada yang disebut tauhid hawas, ada yang disebut tauhid hawasul hawas. Nah, ini 4 macam. Ada tauhid azas. Kalau tauhid azas itu naluri ketuhanan. Nah, ini semua orang punya itu. Walaupun dia tidak beragama Islam, katakanlah tidak beragama sama sekali, gitu ya. Tapi yang namanya naluri ketuhanan itu pasti ada. Salah satu contoh yang kita yang hidup di wilayah ya agraris, kita butuh air hujan untuk bertanam, bercocok tanam. Ketika musim kemarau kan kita tidak bisa menurunkan air hujan. Nah, maka orang-orang primitif itu butuh air hujan, ya air, sedangkan mereka tidak bisa menurunkan hujan, akhirnya mereka minta kepada yang mereka anggap punya kekuatan. Ketika dia melihat batu itu punya kekuatan, minta sama batu. Ketika melihat matahari punya kekuatan, minta sama matahari. Nah, sehingga timbullah yang disebut dengan agama ardi atau agama bumi. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu muncul daripada naluri ketuhanan. Ya, walaupun dia mengatakan dia tidak percaya sama Tuhan, tapi pada saat tertentu pasti dia nyerah. Ada ceritanya ketika terjadi perang dunia dulu, gitu ya. Orang Uni Soviet yang anti Tuhan, orang komunis, ya begitu dia ditembak pesawatnya, nah dia loncat. Oh my God. Oh masih nyebut Tuhan juga. Kenapa? Karena nggak bisa lagi, ada batasnya yang manusia tidak punya kemampuan. Maka terucap, oh my God. Itu artinya ada naluri ketuhanan. Semua orang punya itu. Ini dibawa sejak dari kita di alam arwah dulu. Ketika Allah bertanyakan, alastu birabbikum? Qalu bala.
syahidun. Apakah saya Tuhan kalian? Kata Allah kepada semua ruh. Semua ruh menjawab, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi semua ruh sudah bertuhan ke Allah, percaya sama Allah. Itulah yang disebut naluri ketuhanan. Nah, makanya ketika mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan ya petunjuk, ya akhirnya mereka mencari-cari sendiri. Timbullah agama Shinto, timbullah agama Hindu, agama Buddha dan lain sebagainya. Tetapi kita yang ya hidup di keluarga Muslim, yang dari kecil kita sudah diperkenalkan dengan agama Islam, kita sudah diajarkan baca Quran, diajar cara-cara sholat. Nah, artinya kita memang sudah hidup di lingkungan keluarga Muslim. Sudah tahulah kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, tetapi kita belum paham maksud kalimat itu apa, gitu. Ya, sehingga kita hanya bisa mengucapkan kalimatnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja. Allah ya kita gitu. Nah, ini yang disebut dengan tauhid awam. Ya, tauhidnya orang kebanyakan. Ya, dia tahu Tuhan itu namanya Allah. Tapi siapa yang bernama Allah itu, nah dia nggak tahu. Ya. Dia tidak paham apa yang disebut dengan nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang disbatkan, nggak ngerti. Ya. Cuman dia tahu kalimatnya. Nah, orang-orang semacam ini yang disebut dengan bertauhid, cuman masih umum, masih sifatnya awam. Awam itu kan umum, kebanyakan orang, gitu ya. Nah, kita tidak bisa bertahan di situ, Pak. Harus kita tingkatkan. Sehingga kita perlu belajar. Perlu kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Hingga timbullah yang disebut dengan tauhid khawas. Nah, kalau tauhid khawas itu artinya kita sudah bisa memahami nafi dan isbat. Tahu kalimat la ilaha illallah dan bisa paham kita dengan nafi dan isbat. La ilaha illallah. La itu tidak ada, itu nafi namanya. Menidakkan. Menafikan artinya menidakkan. Meniadakan. Nah, yang ditiadakan yang mana? Ilaha, Tuhan. Nah, jadi secara umum, la ilaha, nggak ada Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Nah, jadi yang dianggap manusia punya kuasa, yang dianggap manusia ini menjadi sesembahan, itu ditiadakan dulu. Ini yang disebut dengan tahalli, mengosongkan. Nah, karena kalimat itu ditujukan untuk kita. Nah, ini Sultan Aulia mengatakan, faqad hadallahu lidzakirin. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berzikir dengan firman-Nya, wa zkuruhu kama hadakum. Ya, berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana Allah berikan petunjuk kepadamu. Nah, jadi artinya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang pertama kita diberi petunjuk oleh Allah. Ya, makanya kata Sultan Aulia, ai ila maratibi dzikrikum, artinya kepada martabat zikirmu. Ada manusia ini diberi petunjuk oleh Allah di martabat syariat. Nah, ini makomnya dia. Makomnya di makom syariat. Nah, kalau di makom syariat, ya, dia ditarik-tarik mau masuk ke tarekat nggak mau. Karena belum makomnya. Allah hanya beri petunjuk sampai ke tingkat syariat itu saja. Ya. Ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah sampai ke makom tarekat. Nah, dia cari, dia nggak puas kalau hanya duduk di syariat. Dia ingin masuk ke tarekat, dia cari guru. Nah, dia belajar bagaimana cara zikirnya. Nah, sehingga dia menemukan guru dan dia belajar. Ya, dan dia mengamalkan. Ada yang tidak puas dengan duduk di makom tarekat, dia mau naik ke makom hakikat. Ada yang nggak puas ke makom hakikat, naik kepada makom ma'rifat. Jadi sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri. Sultan Aulia menjelaskan di sini,
Falikuli maqamin martabatan khasatan. Setiap maqam itu ada martabat tertentu, imma jahariyah atau khafiyah. Ada kalanya maqam di jahar, ada kalanya sudah masuk kepada maqam khafi, gitu ya. Wal awwalu hadahum ila dzikril lisan. Nah, tingkatan pertama Allah beri petunjuk kepada zikir lisan yang diucapkan. Ini yang maqam syariat. Nah, orang semacam ini biasanya senangnya yang di lisan, yang disebut dengan lisan. Maka nyanyi-nyanyi, katanya. Nah, kalau zikirnya senangnya kalau dilagukan. La ilaha illallah. Nah, senang gitu. Nah, tapi kalau sudah diam, mana tidak masuk akal dia. Apalagi kalau yang pakai rebana lagi, nah tambah senang lagi. Nah, biasanya sudah pakai rebana, pakai seragam pula itu. Nah, itu senang dah. Ya, jadi di mana-mana kalau zikirnya yang dijahar, yang dinyanyikan. Jadi tandanya bagaimana kita mengetahui makom kita, ya, apakah kita ini sudah di makom tarekat, apa masih di makom syariat, ya, apa di makom zikir lisan, atau kita sudah masuk kepada zikir ampas, zikir hati, zikir nafas, zikir hakikat. Bagaimana cara kita untuk mengetahui makom kita itu? Perhatikan mana yang senang kita berzikirnya. Nah, ya. Kalau kita senang zikirnya yang dilagu-lagukan, yang diucapkan dengan lisan, berarti makomnya di situlah. Ya. Diajak-ajak, ditarik-tarik untuk ke tarekat, nggak masuk akal sama dia. Walaupun diceramahin terus itu nggak masuk akal. Ya. Ya, kenapa? Ya makomnya di situ. Ya, makanya di mana makom kita ditetapkan, diberi oleh Allah, itu ya, maka perkuatlah zikirnya di makom itu. Ya, mudah-mudahan ditarik lagi oleh Allah ke makom selanjutnya. Itu. Nah, jadi kalau kita misalnya senang, kita dilagu-lagukan, senang yang diucapkan dengan lisan, nah, lanjutkan saja, jangan berhenti. Ya. Nah, sehingga kita ya mudah-mudahan bisa masuk ke makom yang lebih tinggi, lebih jauh. Ada orang yang tidak merasa puas kalau dia hanya diucapkan dengan lisan. Nah, dia senangnya kalau sudah zikir dalam hati saja. Nah, dia senangnya itu aja, diam, lebih baik diam, lebih banyak diamnya, zikir dalam hati. Ya. Ada yang sudah naik ke hakikat, ya, zikir angkusiahnya. Ya. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu ya sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada yang bersangkutan. Nah, caranya melihatnya, memperhatikannya di mana kita senang dalam melaksanakan zikirnya, itulah mengisyaratkan disitulah makom kita. Ya. Ada orang senangnya dengan lisan, gitu ya. Nah, ada yang senangnya di hati. Tapi kalau ditarik nggak mau. Ada dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi kata beliau, dia datang sudah lama, sudah selesai ngajinya di Arafah. Ya, sudah sampai selesai tasawuf 2. Nah, cuman mungkin sudah 10 tahun nggak pernah datang. Nggak pernah ketemu saya. Tiba-tiba datang dia ke rumah. Ya, ketemu saya, ngobrol. Kemana aja sebenarnya lama nggak ketemu. Ada katanya. Saya mau sengaja saya datang, katanya saya mau cerita. Cerita apa? Saya bilang, gimana? Katanya saya ini, ya alhamdulillah kalau zikirnya sudah saya amalkan. Zikir jaharnya, sudah saya amalkan. Nah, zikir khafinya, nah ini zikir khafinya ini katanya. Kalau sudah masuk zikir khafi, kok panas benar dada ini. Kayak mau pecah katanya. Ya, satu gelisah. Nah, kadang-kadang saya tinggalkan, saya hentikan, ya, karena kesal katanya. Tapi kalau zikir jahar enak katanya. Tapi masuk ke zikir khafi, kayak mau pecah dada ya katanya. Ini terus-terusan seperti itu, makanya kadang-kadang ya nggak saya amalkan. Jadi beberapa hari yang lalu kata beliau saya bangun tengah malam, ya. Saya sholat, ya sholat taubat, ya, sesuai dengan yang diajarkan Buya katanya, sholat tahajud, sudah itu saya zikir.
zikir jahar. Selesai zikir jahar, masuk ke zikir khafi. Begitu juga kesal dalamnya itu, panas katanya. Itu enggak begitu ini, nyaman katanya. Akhirnya saya wudhu katanya. Ya, begitu saya wudhu, zikir lagi, masih juga katanya gitu. Nah, akhirnya saya tidur katanya di sejadah itu. Nah, dalam tidur itu, ya maaf ini Bapak Ibu, ini cerita dia, saya kan nggak tahu. Ya. Dalam tidur itu saya mimpi, ya, Buya datang katanya. Nah, saya ceritalah sama Buya, katanya ketika dalam mimpi itu, malah Buya marah ke saya katanya. Malah Buya nampar saya katanya. Begitu ditampar saya bangun katanya. Nah, begitu saya bangun, saya wudhu, akhirnya saya zikir lagi. Nah, begitu sudah wudhu, zikir, nah sudah kayak kena apa ya, angin katanya. Jadi tenang, zikirnya nyaman. Nah, dari situlah baru saya terus melaksanakan zikir khafi. Saya bilang, ya kenapa ya katanya, kok Buya datang langsung nampar saya, ya kamu nggak datang-datang saya. Karena itu makanya ya diamalkan zikirnya, alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ada saatnya kita itu diberi petunjuk oleh Allah masuk ke dalam. Makanya kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu masih nyaman di zikir syariatnya, lanjutkan. Ya, sementara kita minta kepada Allah supaya diberi petunjuk sampai ke zikir khafinya. Karena ada tingkatan-tingkatan. Paling tidak, ini yang sering saya katakan, paling tidak 3 zikir ini yang perlu kita istiqomahkan. Zikir jahar, zikir khafi, zikir anfusiyah. Nah, zikir khafi ini juga kan biasanya ada tingkatan. Kalau Sultan Aulia ini memberikan apa namanya petunjuk. Summa iza ila zikrin nafas. Ya, jadi setiap makom itu memiliki martabat masing-masing, jahar maupun khafi. Orang yang zikirnya zikir lisan berarti diberi petunjuk oleh Allah hanya sampai kepada zikir lisan saja. Orang yang berzikir dengan zikir hati berarti dia beri petunjuk sampai kepada zikir hati. Dan orang yang zikirnya sampai kepada zikir ruh berarti diberi petunjuk sampai kepada zikir ruh. Selanjutnya orang yang diberi petunjuk pada zikir hafil akhfa atau akhfal hafi atau akhfal hafi itu yang samar-samar. Berarti dia petunjuk sampai ke situ. Adapun zikir lisan berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada hati terhadap zikir yang dilupakan. Nah, akhfal hafi ini sudah merupakan zikir yang sudah tinggi. Artinya kalau sudah masuk ke akhfal hafi, ini maaf Bapak Ibu ya. Jadi artinya tidak lagi kita yang berzikir. Nah, sekarang kan masih kita yang merasakan berzikir. Kita masih berusaha, kita yang berzikir. Ketika berzikir, kita merasakan kita yang zikir. Nah, tapi kalau sudah masuk sampai ke dalam, nggak ada lagi terasa kita yang zikir. Az-zakir wal mazkur. Yang ingat itu, dia yang diingat itulah. Yang nyebut itu, ya dia yang disebut itulah. Dia yang menyebut, dia yang disebut. Yang menyebut itu ya dia yang disebut. Nah, itu zikir akhfal khafi. Nah, tapi itu kan bertahap Bapak Ibu ya. Nah, sama dengan al-abid wal ma'bud. Yang nyembah itu ya yang dia yang disembah itulah. Ya. Enggak lagi terasa kita yang menyembah Allah, enggak. Nah, sekarang kan masih terasa kita yang menyembah Allah. Kita yang menyebut, kita yang berzikir. Itu tahap demi tahap, step by step. Jadilah karenanya Bapak Ibu ya, di mana nyaman kita zikir, berarti di situ maqam kita. Nah, begitu kita tahu di situ maqam kita, nah perbanyak zikirnya. Zikir lisannya, zikir jaharnya, zikir la ilaha illallah diperbanyak. Nah, begitu juga kalau kita senang yang dinyanyikan, lanjutkan. Nah, jangan berhenti. Nanti lama-lama nanti akan masuk ke dalam nanti. Nggak senang lagi apa namanya dinyanyikan itu. Kenapa? Udah tua. Gigi banyak ompong. Suara sudah serak. Nah, udah. Senangnya di dalam aja itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi zikir itu artinya sesuai dengan makom yang diberikan Allah pada kita.
Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita kaji pagi ini. Yang mungkin ada yang hal-hal yang kita bisa diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan satu lagi ada Pak Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat Al-Baqarah yang 60 bahwa tongkat Nabi Musa dapat memancarkan air. Disampaikan oleh dia bahwa makna tongkat Nabi Musa secara hakiki adalah merupakan sumber kekuatan ilahi yang mampu menggerakkan kehidupan kaum. Secara harfiah digunakan untuk batu sehingga memancarkan bekas mata air dan dapat memperolehkan. Yang ditanyakan, mana apa yang dapat menjadikan prioritas di masyarakat? Terima kasih. Mana apa? Mana apa yang dapat menjadi petunjuk ke masyarakat? Dah. Jadi sebelum masuk ke yang kedua, atau yang kedua dulu? Tanya dulu. Waalaikumsalam. Bahwasanya pondok jalan itu setelah Apa belum ada literasi sekaligus yang menuju pondok wilayah dan artinya itu dengan belajar mendalami yang memang ada hadis kemudian hadis Islami barat kue di tahun tadi jadi terobosan Masalah. Pertama, petunjuk apa dari kalimat itu, dari ayat itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, Pak ya. Nah, ini menyangkut orang lain, Pak ya. Jadi kalau mau sampaikan ke masyarakat bahwa kita perlu berzikir. Kita perlu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu perlu kita belajar kepada yang ahlinya. Nah, supaya ada sanad. Jadi kita bisa belajar, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu bersanad. Jadi bukan hanya mengamalkan kalimatnya tanpa sanad. Nah, untuk mendapatkan sanadnya itu belajarlah kepada mereka yang ahli dalam zikir tersebut, dalam artian yang ahli talqin. Ahli talqin itu artinya yang diberi izin, yang mendapat tugas untuk membimbing umat dengan talqin zikirnya. Itu yang bisa kita sampaikan ke masyarakat supaya mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah itu dengan melalui talqin zikir, supaya ada metode kita untuk melaksanakan zikirnya. Nah, ini kalau kita nyampaikan ke orang lain, itu petunjuk apa yang bisa sampai masyarakat ya itu. Nah, tapi diutamakan tentunya ke diri kita, Pak. Tapi untuk masyarakat nggak apa-apa. Jadi artinya kita ngajak orang lain supaya mereka juga bisa mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu sudah berkembang di masyarakat kita. Kalau riungan itu kan sering kita sebut afdhalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, cuman karena ya macam-macam dengan tidak bermaksud menyalahkan ya, mungkin dengan pengetahuan yang beda-beda ya. Ada yang tarik zikir la ilaha illallah hayyun maujud. La ilaha illallah hayyun baq. Sallallahu alaihi wasallam.
baru la ilaha illallah. Itu ya silakan aja yang begitu. Cuman kalau kita belajar enggak begitu. Yang kita terima dari guru kan gitu. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah maujud illallah itu kan kalimat hakikat. Enggak perlu disebut sebenarnya. Ya, la maujud illallah, la ma'bud illallah. Itu makna takwil daripada kalimat itu. Yang mana takwilnya la ilallah itu artinya apa? La ma'bud illallah itu takwil dalam syariat. La ilallah la maksud illallah takwil dalam ilmu tarekat. La ilallah la maujud illallah itu takwil dalam ilmu hakikat. Nah, itu tak perlu disebut sebenarnya karena itu makna takwilnya. Ya. Dan tidak perlu juga ditutup la ilallah sayyiduna Muhammad Rasulullah baru la ilaha illallah. Itu kan sayyiduna Muhammad Rasulullah penutup. Ya. Kita ini ibarat pesawat belum terbang, Pak, sudah ditutup dulu. Ya. Terbang dulu kita baru kita landing. Jadi take off aja belum sudah mau landing. Ya. Sama pengertiannya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita tutup terlebih dahulu. Belum dimulai, udah ditutup. Nah, mestinya terbang dulu lah. Nah, makanya dalam tarekat kita tarik la ilaha illallah. Nah, begitu sudah kita zikir la ilaha illallah terus banyak. Begitu mau selesai, tutup sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kan penutup itu. Artinya dari atas turun ke bawah. Sayyiduna Muhammad kan sifat, ya. Artinya dari zat turun ke sifat. Jadi jangan ditutup dulu kalau belum terbang, Pak. La ilaha illallah begitu selesai naik kata baru kita turun Muhammad Rasulullah. Artinya dari zat turun ke sifat. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang nggak begitu. Langsung tutup baru banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga macam-macam, Pak. Ada yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang mau begitu ya silahkan. Tidak pula perlu kita salahkan. Nah, itulah makomnya dia, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau jujur, mau perhatikan, kan di awal sudah kita katakan afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang teragung itu ketahuilah. Fa'lam kan ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu artinya berilmu dulu itu, Pak. Ya. Tidak tahu kita kalau nggak ada ilmunya. Jadi zikir yang paling afdal itu berilmulah dengan zikir itu la ilaha illallah. Jadi mana ilmunya? Karena dalam Islam itu kita mengenal 4 bidang ilmu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, maka berilmulah tentang la ilaha illallah dalam 4 bidang ilmu ini. Berilmulah tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Mana ilmu syariatnya? Ilmu tajwid, ya. Mana panjang, mana pendeknya, mana yang besar, mana yang kecilnya, gitu ya. Kadang-kadang nggak kepakai ini, Pak. Contohnya nggak kepakai, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nggak ada ilmu tajwidnya. La ini kan panjang nih lam alif, la ilaha illallah. Nah, di kawan lain la ilaha illallah, udah keluar lehernya. La juga. Nah, ini nggak berilmu dalam ilmu syariat. Satu, gitu ya. Berilmulah kamu tentang la ilallah dalam ilmu tarekat. Bagaimana ilmu dalam tarekat? Ada makom-makomnya. Yani mengucap kalimat la ilallah itu dimakomkan la ilaha illallah. Mengisi latifah yang 7. Ya. Dengan la itu sudah 2 latifah, afa dan natiqah. Begitu masuk ilaha, terisi lagi dia latifah khafi dan latifah ruh. Begitu masuk illallah, ngisi lagi 2 latifah lagi, latifah siri dan latifah qalbi. Dengan kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu,
mengisi latifah yang ketujuh kullu jasad. Nah, ini namanya kita berilmu dalam ilmu tarekat. Dan berilmulah kita dalam ilmu hakikat. Berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Mana ilmu hakikat? Isi kalimat itu apa? Gitu. La-nya mana yang la, ilaha mana yang ilaha, ilah yang mana, Allah yang mana. Gitu. Ya, makanya dalam ilmu hakikat kita kenal itu ada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Dan itu mengisyaratkan kepada sifat Allah yang 20. Ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Mana kaitannya dengan diri kita? Nah, itu maka kita perlu ngaji dalam ilmu hakikat. Apa isi kalimat itu? Berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Untuk mengenal Allah. Nah, kita sebut namanya, ingat yang bernama Allah itu ilmu ma'rifat. Kita ini kadang-kadang yang diingat nama, maka sering lupa. Ya, nama itu sebutan. Nama disebut, ingat yang bernama. Ini meja. Meja itu nama. Disebut meja, berarti yang bernama meja ya ini, gitu. Jadi bukan nama meja itu yang kita ingat-ingat, bukan, ya. Yang bernama meja itu loh. Allah alif lam lam itu nama. Nah, yang bernama Allah itu yang mana? Kita ini banyak hanya tahu nama, tapi tidak sampai kepada memahami siapa yang bernama Allah itu. Ya, timbullah kadang-kadang seperti kita mentamsilkan Allah kayak makhluk. Bagaimana kalau kita ketemu Allah nanti di akhirat? Emangnya di dunia nggak bisa ketemu apa? Nah, timbullah kemudian Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Nanti jam 2 malam baru turun ke bumi. Kayak Mahadewa aja. Nah, ini kita tamsilkan seperti makhluk. Nggak boleh, Pak. Itu syirik malah itu. Ya, kita katakan Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Itu bermisal itu namanya. Kalau sudah bermisal, syirik itu. Sedangkan Allah itu laisa kamitsli syai'un. Allah itu tidak dapat dimisalkan dengan apapun. Maka dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Nah, kenapa? Kalau kita katakan di atas, berarti dia tidak ada di bawah. Kalau kita katakan ada di kiri, berarti nggak ada di kanan. Sedangkan dia ada di atas, ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan. Kalau kita katakan dia di muka, berarti nggak ada di belakang. Sedangkan dia ada di muka, ada di belakang. Kita katakan dia di dalam, berarti nggak ada di luar. Sedangkan dia ada di dalam, ada di luar. Ini yang disebut muhitul lil alamin, meliputi alam. Nah, jadi artinya kita perlu tahu dulu tentang kalimat itu dari 4 bidang ilmu ini. Gitu ya. Jadi kalau di masyarakat, sebagaimana yang Bapak tanyakan, itu bagaimana kita menyikapi atau menyampaikan ke masyarakat? Ajak mereka untuk zikir aja dulu, Pak. Nah, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Saya kira itu ya. Nah, tapi yang paling pokok saya hanya ingatkan saja, kalimat itu ditujukan ke diri kita. Jadi yang kita benahi dulu diri kita, nanti dulu membenahi orang lain. Ya, benahi diri kita dulu dengan kalimat itu. Makanya di Arafah begitu masuk ke kaji tauhid, sering saya katakan sama jamaah, Bapak Ibu, saya bilang, ini kita mau ngaji tauhid. Ya, banyak-banyak memperhatikan diri sendiri. Kurang-kurangin, bahkan kalau bisa dihilangkan. Nggak usah perhatikan diri orang lain. Nah, di kita ini kadang-kadang banyak memperhatikan diri orang lain, jarang-jarang memperhatikan diri sendiri. Makanya dulu pernah ada jamaah yang tanya, ya saya, Buya katanya, bagaimana pendapat Buya? Ada tetangga saya itu kiai, tapi anaknya nggak sholat. Ya menurut Buya gimana? Ya kamu salah nanya, tanya sama bapaknya. Apa nanya sama saya? Ada anak dia nggak sholat, nanyanya sama saya. Mana saya tahu? Ada yang begini-begini ini nggak usah, ya nggak usah dipikirin, pikirin diri sendiri. Gitu. Tapi kalau Bapak nanya, saya sudah sholat dari kecil sampai sekarang, tapi belum juga khusyuk. Ya,
Bagaimana solusinya? Nah, itu perlu saya jawab karena itu menyangkut diri kita. Nah, jadi kita tidak usah banyak bicara orang lain. Diri aja belum sempurna, ngapain kita bicara orang lain? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi artinya bukan tidak boleh kita atau memperhatikan diri orang lain, sejauh kita untuk menolong syariatnya boleh. Bahkan kalau di bidang syariat lebih baik memperhatikan orang lain daripada perhatian diri sendiri. Itu kalau di syariat. Artinya kadang-kadang kita nggak mikir dan kita mau makan besok apa enggak. Kita perhatikan tetangga yang belum makan itu dulu yang kita perhatikan. Itu memperhatikan orang lain, tidak apa-apa. Tapi kalau urusan akidah, urusan tauhid, nggak usah perhatiin diri orang lain. Orang mau bertuhan kepada Allah atau tidak, terserah dulu. Diri kita ini dulu. Nah, ini yang pertama, ya. Ini namanya kita perhatikan diri sendiri. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengajak orang lain supaya mereka juga bisa untuk mengamalkan dzikir la ilaha illallah itu. Nah, itu Pak. Jadi itu kalau ke masyarakat. Nah, kemudian yang ditanyakan yang kedua tadi apa Pak Nan? Ya, ini menurut saya sejarah masih terulang. Ya, walaupun pelaku yang berbeda, tapi sejarah masih terulang. Ya, Syekh Ahmad Khatib itu hanya menunjuk Syekh Abdul Karim sebagai pengganti beliau, menduduki posisi mursyid dunia. Kan Syekh Abdul Karim ketika itu kan sudah pulang ke Indonesia. Jadi murid dari Syekh Khatib itu banyak, Pak. Antara lain itu ya Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Tolha Kalisapu Cirebon. Di Lampung ini ada namanya Syekh Ahmad Lampung. Ada. Kemudian ada pula yang di Bali, ada pula yang di Kalimantan, banyak muridnya. Ya dah. Tapi mereka-mereka ini hanya badal talqin atau wakil talqin, belum jadi mursyid. Ya dah. Nah, setelah Syekh Khatib itu mendekati waktu akan pulang ke rahmatullah, beliau memanggil Syekh Abdul Karim ke Mekah untuk menggantikan posisi beliau sebagai Syekh Mursyid dunia. Ya, maka Syekh Abdul Karim datang ke Mekah, nggak lama setelah itu Syekh Khatib berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi Syekh Khatib hanya memberikan kemursidan kepada Syekh Abdul Karim. Nah, setelah itu Syekh Abdul Karim tidak memberikan kemursidan kepada yang lain, nggak ditunjuk. Ya, nah, jadi yang ditunjuk itu Syekh Abdul Karim aja. Nah, yang lainnya itu nggak ditunjuk sebagai mursyid. Nah, akhirnya mereka-mereka yang tadinya wakil talqin membina jamaahnya masing-masing di tempat masing-masing, sehingga murid-muridnya itu merasa terbina usul kepada Allah. Nah, akhirnya murid-muridnya meyakini itulah mursyidnya, gitu. Itulah pembimbingnya. Gitu. Nah, makanya ya walaupun dia tadinya wakil talqin, tetapi karena murid-muridnya merasa terbina, maka akhirnya murid-muridnya itulah yang menganggap dan mengangkat mereka sebagai mursyid. Nah, karena itu bisa disimpulkan mursyid itu bisa terjadi dua macam. Yang pertama ditunjuk oleh guru sebelumnya, dan yang kedua diakui oleh murid sebagai mursyid. Jadi nggak ada pemilihan mursyid, nggak ada. Ya, yang ada pengakuan murid. Jadi dia tidak ditunjuk oleh guru sebelumnya, tapi murid merasakan betul. Akhirnya murid mengakui itulah mursyidnya. Maka jadilah Syekh Tolha Kalisapu Cirebon jadi mursyid. Beliau menurunkan kepada pengasah Abah Sepuh. Tapi Abah Sepuh kemudian menurunkan ke pengasah Abah Hanom. Nah, Abah Hanom tidak menunjuk salah satu daripada wakil talqinnya sebagai mursyid. Enggak. Seperti hanya Syekh Abdul Karim tidak menunjuk yang lain sebagai mursyid penggantinya. Maka saya bilang sejarah masih terulang, tetapi pelaku yang berbeda. Lalu bagaimana? Ya, penerus Abah Hanom itu siapa? Seluruh wakil talqin penerus Abah Hanom. Nah, jadi tidak satu aja, semua
Semua wakil talqin yang ditunjuk oleh pengusaha Abah Anom itu adalah penerus, bukan pengganti. Abah Anom nggak bisa digantikan, Pak. Ya, cuman meneruskan. Ya, ajaran yang disampaikan beliau diteruskan oleh para wakil talqin. Nah, setelah diteruskan, tergantung nanti Allah memberikan ya petunjuk. Ada yang wakil talqin yang memang membina jamaahnya, banyak jamaahnya. Ada wakil talqin yang hanya membina jamaah di luar. Nah, kayak air hujan. Makanya saya bilang wakil talqin itu seperti air hujan. Ya. Ada seperti air lah. Ada seperti air hujan. Air hujan turun di sini, terlebat, banyak jamaah itu pergi, itu, ditinggal. Nanti pergi lagi ke tempat lain, nakin di sana ditinggal. Itu kayak air hujan lah. Tapi ada yang seperti sumber, kayak sumur, ya. Dia menetap di situ, orang berdatangan untuk belajar di situ. Jadi ada seperti air hujan, ada seperti sumber. Nanti tergantung nanti, gitu ya. Jadi kalau bicara masalah penerus ya, saya meyakini semua wakil talqin ada penerus pengusaha Abah Anom. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, silakan saja belajar kita kepada wakil-wakil talqin yang ditunjuk oleh pengusaha Abah, itulah penerusnya. Insya Allah sampai kepada beliau, sampai kepada guru-guru yang lain, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang menjadikan wakil talqin jadi mursyid itu muridnya, ya, bukan ditunjuk. Kalau pertama kan ditunjuk. Jadi ada yang ditunjuk langsung seperti Syekh Abdul Karim ditunjuk oleh Syekh Khatib, atau seperti pengusaha Abah Anom ditunjuk oleh pengusaha Abah Sepuh, itu ditunjuk. Tapi ada yang tidak ditunjuk tapi diakui oleh murid, ya. Seperti pengusaha Syekh Tolha, itu tidak ditunjuk tapi diakui, gitu ya. Syekh Lampung tidak ditunjuk tapi diakui oleh muridnya. Begitu juga yang lainnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, Pak. Ya, mana yang kita ambil dari wakil talqin yang ditunjuk pengusaha Abah, itulah yang penerusnya. Ya, yang mudah-mudahan kita diakui oleh Abah sebagai muridnya. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. هل أتى على الإنسان حين